Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo yang dirahmati Allah, pernikahan umumnya dikenal sebagai ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam membentuk sebuah keluarga. Tradisi ini seringkali dihubungkan dengan tujuan untuk memperluas keturunan. Namun pernikahan seperti yang kita kenal saat ini berbeda jauh dari bentuk pernikahan pada masa sebelum Islam. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk pernikahan pada masa tersebut adalah pernikahan jahiliyah yang sering dianggap sebagai pernikahan yang sangat keji karena tidak menghormati martabat perempuan. Lantas seperti apa pernikahan di awal zaman manusia menempati bumi? Benarkah ada pernikahan paling keji di zaman jahiliyah? Bagaimana Islam mengubah bentuk pernikahan jahiliyah? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Pada zaman awal peradaban manusia, populasi manusia sangat terbatas sehingga model pernikahan sering melibatkan saudara kandung. Pernikahan seperti ini bahkan tercatat terjadi di antara anak-anak Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa secara hati-hati mengatur pernikahan antara anak-anak mereka dengan tujuan untuk meningkatkan keturunan mereka. Menurut Said Muhammad Husin Tabatabai, seorang penulis tafsir Al-Mizan pada masa itu, aturan larangan pernikahan antara saudara kandung atau saudara seayah belum ditegakkan sehingga pernikahan antara saudara dan saudara menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mempertahankan dan memperbanyak populasi manusia. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitabnya Kisah Al-Anbiya, setiap kali Hawa mengandung, dia melahirkan sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini, Adam diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putri dari saudara kembarnya yang lain, dan seterusnya. Tujuannya adalah agar manusia terus melanjutkan keturunan. Namun dalam kasus Nabi Adam, pernikahan yang diizinkan adalah pernikahan silang, bukan dengan saudara kembar yang lahir bersama dengannya, karena pernikahan dengan saudara kembarnya sendiri tidak dihalalkan. Ini menunjukkan bahwa aturan pernikahan telah diberlakukan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada masa itu dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dengan bertambahnya jumlah manusia, pilihan pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin beragam dan akhirnya pernikahan sesama saudara termasuk saudara kandung tidak lagi diizinkan. Bahkan pernikahan antara saudara sepersusuan juga tidak diperbolehkan. Dalam pandangan syariat, pernikahan dengan saudara kandung pernah diizinkan sebelum kedatangan risalah Nabi Muhammad. Namun sejak Rasulullah diutus, peraturan pernikahan dengan saudara kandung tersebut dihapuskan secara mutlak. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Pernikahan sesama saudara akhirnya punah dan orang-orang mulai mencari pasangan dari keluarga lain. Namun setelah masa Nabi Adam alaihi salam, ada periode di mana bentuk pernikahan menjadi lebih keji. Apakah ini yang dikenal sebagai pernikahan zaman jahiliyah? Mungkin sulit untuk membayangkan sejauh mana tingkat kekejian pernikahan pada zaman jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan melalui istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada masa jahiliyah terdapat 4 jenis pernikahan yang dikenal. Pertama, pernikahan dimulai dengan proses pinangan kepada orang tua atau wali, pembayaran mahar, dan akhirnya menikah. Model pernikahan ini mirip dengan pernikahan yang berlaku saat ini. Kedua pernikahan zaman jahiliyah ini sungguh bikin geleng-geleng kepala. Pada jenis pernikahan ini, seorang suami memerintahkan istrinya untuk menikah dan berhubungan intim dengan seorang laki-laki lain.
Hal ini terjadi setelah sang istri telah menstruasi dan setelah itu ketika sang istri sudah hamil, ia kembali berhubungan intim dengan suaminya yang sah. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memastikan bahwa keturunan yang lahir adalah yang terbaik. Sungguh di luar nalar bukan? Pernikahan zaman jahiliyah yang ketiga ini lebih dari aneh bahkan sangat tidak wajar. Dalam praktik ini, sekelompok lelaki yang jumlahnya kurang dari 10 orang, semuanya berhubungan intim dengan seorang wanita. Ketika wanita tersebut hamil dan kemudian melahirkan, ia memanggil ke-10 lelaki tersebut. Wanita hamil kemudian memilih salah satu dari 10 lelaki tersebut untuk menjadi ayah dari anak yang baru lahir itu dan orang yang dipilih tidak boleh menolak. Bentuk pernikahan zaman jahiliyah yang keempat adalah praktik hubungan intim yang dilakukan oleh wanita tunasusila. Wanita tunasusila adalah istilah untuk wanita yang menyerahkan diri kepada banyak laki-laki. Mereka melakukan ini untuk memuaskan hasrat keinginan mereka sendiri. Pada masa itu, para wanita tunasusila sering memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka sebagai tanda bahwa mereka bersedia berhubungan badan dengan siapapun lelaki yang datang kepada mereka. Jenis pernikahan ini sangat merendahkan martabat seorang wanita, mulai dari bentuk pernikahan hingga hubungan badan yang mereka lakukan. Wanita dalam praktik ini seringkali tidak memiliki harga diri, dan melakukan ini karena keterpaksaan atau atas perintah suami mereka untuk berhubungan badan dengan pria lain. Lalu sampai kapan pernikahan keji ini berlangsung? Ketika agama Islam datang, pernikahan mengalami perubahan signifikan yang mengangkat derajat wanita Islam secara tegas melarang berbagai jenis pernikahan zaman jahiliyah, kecuali model pernikahan pertama yang masih diakui. Model ini mirip proses lamaran yang kita kenal sekarang, di mana terdapat tahapan pinangan dan persetujuan. Namun 3 model pernikahan zaman jahiliyah yang merendahkan martabat perempuan telah dihapuskan. Nabi Muhammad juga memberikan teladan bagaimana beliau menjalin hubungan yang penuh hormat dan keagungan istri-istri beliau. Beliau telah mengajarkan bagaimana cara memuliakan istri dalam hubungan pernikahan. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. H.R. Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang beliau bawa secara nyata memuliakan perempuan. Dalam Al-Quran juga menegaskan pentingnya menghormati hak-hak perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Qs. An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut turun pada tahun ke-8 Hijriyah, setelah Nabi Muhammad menikahi semua istrinya. Maksudnya untuk membatasi jumlah istri menjadi 4. Sebelum turunnya ayat tersebut, tidak ada pembatasan khusus dalam jumlah istri. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak memberikan izin khusus untuk dirinya sendiri dalam hal jumlah istri, sementara melarang orang lain untuk melakukannya. Entah bagaimana nasib para perempuan andai kata Islam tidak mengatur pernikahan yang menghargai martabat perempuan. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya perempuan jika pernikahan di zaman jahiliyah masih berlangsung sampai sekarang. Semoga penjelasan ini memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.